Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat yang saya muliakan, setiap kita yang memiliki akal sehat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa mengharap bahwa apa yang kita kerjakan dari amal-amal kebajikan, kita meraih atau mengharapkan dapat meraih ridha Allah Azza wa Jalla. Karena barang siapa yang mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan memberikan kecintaan kepadanya. Dan barang siapa yang mendapatkan cinta Allah, maka sungguh dia hamba yang beruntung. Dia dicintai oleh Zat yang Maha Perkasa, Maha Kaya, dan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, meraih keridhaan Allah adalah suatu kemestian yang mesti dikerjakan oleh setiap kita, hamba-hamba Allah yang beriman. Sebab meraih keridhaan Allah adalah wujud penghambaan yang benar kepada penciptanya. Maka tidaklah seorang pun dari kalangan orang-orang yang beriman tatkala mereka beramal kecuali mereka berharap Allah meridhoinya. Namun di sebagian kaum muslimin, meraih keridhaan Allah difahami dengan beberapa keadaan. Ada orang yang meraih ridha Allah dan mengatakan Allah ridha padanya apabila segala kebutuhannya tercukupi. Seseorang mengatakan Allah ridha kepada saya apabila usaha dunia saya mengalami kesuksesan. Dan berbagai keadaan lain yang ia menyebutnya sebagai ridha Allah. Namun benarkah ridha Allah bisa kita pahami dengan ridha di sisi kita? Atau ada penjelasan dari Allah Azza wa Jalla bagaimana Allah meridhai sesuatu, Allah meridhai seorang hamba? Walhamdulillahi rabbil alamin, bahwa Allah telah memberikan kepada kita kesempatan menghafal sebuah hadis yang kita hafal sejak kecil, di mana Nabi SAW bersabda, "Man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula wajabat lahul jannah." Kata Nabi yang mulia SAW, barang siapa yang berucap, aku ridha Allah sebagai Tuhan, aku ridha Islam sebagai agama, dan aku ridha Muhammad sebagai Rasul, kata Nabi yang mulia, wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Tatkala kita melihat hadis yang mulia ini, kita dapati bahwa Allah meridhoi seorang hamba dengan balasan berbentuk surga apabila hamba ridha dengan Allah sebagai Rabb-Nya. Hamba tidak mengambil selain Allah sebagai Tuhannya. Hamba tidak beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada makhluk. Yang kedua, apabila hamba ridha Islam menjadi agama, dia tidak mencari ajaran kecuali dari Islam. Dia tidak bangga kecuali apa yang dibawa dari Islam. Dan yang ketiga, dia mendapatkan ridha Allah apabila dia ridha
Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya, dia tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengambil ucapan kecuali ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mendahulukan ucapan dan perbuatan kecuali ucapan dan perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai ajaran yang dia ambil, dan Nabi SAW menjadikan sebagai uswatun hasanah, dia ridha dengan apa yang Allah ridha, maka itulah yang disebut dengan meraih ridha Allah. Maka barang siapa yang mencari ridha Allah, baik dalam peribadatan atau kehidupan duniawiyah, dia menempuh jalan yang Allah tidak meridhoinya, maka dia tidak mencari ridha Allah. Bahkan bisa jadi dia meraih murka Allah Azza wa Jalla, waliyadhan billah. Berkata seorang ulama Islam, al-ibadah, yang dimaksud dengan ibadah adalah satu kata yang mencakup apa-apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhai, minal aqwal wal af'al zahiran wa batinan. Ibadah itu adalah apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik ucapan, keyakinan, perbuatan anggota badan yang nampak maupun yang tersembunyi. Maka setiap perbuatan, ucapan, keyakinan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah dinamakan ibadah. Dan tidak setiap ibadah diridhoi oleh Allah Jalla wa Ala. Misalnya orang yang beribadah dengan tata cara yang Allah tidak cintai dan tidak ridhoi, maka orang tersebut tidak beribadah untuk meraih ridha Allah Jalla wa Ala. Bahkan orang tersebut beribadah dengan sesuatu yang Allah tidak dia ridhai. Maka jemaah yang saya muliakan, pahami keadaan ini, bahwa tidak setiap yang kita menganggap ridha di sisi Allah, Allah meridhoinya. Maka wajib bagi kita untuk mengembalikan lafaz mencari ridha Allah sesuai dengan asy-syariah, sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Saat kita mengerjakan amal saleh yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, seringnya kita berhadapan dengan ujian Allah berbentuk keridhaan makhluk, ucapan makhluk, penilaian makhluk yang bernama manusia di sekitar kita. Tatkala seseorang mengamalkan syariat Allah Azza wa Jalla, lalu kebanyakan manusia menilai bahwa apa yang dilakukan oleh orang tersebut tidak sesuai dengan kebanyakan manusia. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menjadikan ukuran keridhaannya, ukuran kebenaran dan kebaikan bukan di sisi makhluk. Bahkan Allah mengatakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudillukan sabilillah. Kata Allah Azza wa Jalla, jika kalian mengikuti kebanyakan orang dalam mengamalkan ajaran agama, niscaya kebanyakan mereka menyesatkan kalian dari jalan Allah Azza wa Jalla. Maka benarlah firman Allah Azza wa Jalla, ukuran kebenaran Allah, ukuran keridhaan Allah, asy-syariah, Al-Quran wa sunnah. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman 14 abad yang lalu, tatkala kita masih berhadapan dengan banyaknya manusia, Allah suruh kita kembali kepada syariatnya yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'ati minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kami jadikan kalian semuanya wahai manusia berada di atas syariat agama yang lurus, ikutilah syariat tersebut dan jangan kalian ikuti hawa nafsu dari orang-orang yang tidak mengetahui. Ini menunjukkan keridhaan Allah bukan ada pada ridho makhluk. Keridhaan Allah ada pada syariah yang mulia, Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, para ulama memberikan contoh dari bentuk ridho Allah atau meraih ridho Allah. Tatkala seorang sahabat Nabi yang bernama Suhaib bertemu dengan musyrikin Mekah, Akhnash. Kemudian sahabat Nabi ingin hijrah menuju Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka munafikin ini, musyrikin ini berkata kepada Suhaib, engkau boleh tinggalkan kota Mekah, namun kau tinggalkan harta bendamu.
Maka demi meraih ridha Allah Jalla wa Ala, seorang sahabat yang bernama Suhaib menyerahkan semua hartanya kepada musyrikin Makkah demi menuju Allah dan Rasulnya. Kata para ulama Islam, tidaklah seseorang meraih ridha Allah kecuali dia pasti harus mengorbankan apa yang ada pada dirinya, baik hartanya, kehormatannya, jiwanya sekalipun. Karena yang ia raih adalah Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, contoh yang nyata di kehidupan manusia. Kata sebagian ulama adalah seseorang yang bekerja atau ingin bekerja, ditawarkan pekerjaan yang besar dengan penghasilan yang besar, dan kebanyakan manusia termasuk keluarganya mendukung tawaran tersebut. Namun pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan orang tersebut meninggalkan tawaran tersebut karena dia tahu yang diharamkan oleh Allah tetaplah haram, dan yang dihalalkan oleh Allah tetaplah halal sampai akhir zaman. Dan dia menolak tawaran bekerja tersebut sekalipun penghasilannya besar, sekalipun kebanyakan manusia mendukungnya, maka dia tolak pekerjaan tersebut demi meraih apa yang diharapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, kata para ulama, seseorang yang berdagang dan pada saat itu banyaknya pembeli yang mengunjunginya, dan bertepatan dengan ramainya pengunjung, Allah Azza wa Jalla memanggilnya. Maka tatkala kebanyakan pembeli menginginkan dia tetap berdagang dan dia memilih untuk menutup perdagangannya, maka orang ini, kata para ulama Islam, orang-orang yang meraih ridha Allah di atas ridha makhluk. Dan kiaskan dengan yang lain, sebagaimana seorang wanita yang ridha dia memakai hijabnya demi untuk mentaati Allah Azza wa Jalla, dan wanita tersebut sulit mendapatkan dunianya karena tawaran-tawaran yang datang kepadanya akan diberikan kepadanya selama dia membuka hijabnya, waliyadz billah. Namun wanita salehah tersebut dia yakin bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak akan meninggalkan orang-orang bertakwa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal-adzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencari ridha Allah sementara banyak manusia yang murka kepadanya, maka Allah akan meridhoinya, dan Allah akan membuat manusia yang tadi murka padanya akan meridhoinya. Namun kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencari keridhaan manusia sementara Allah murka padanya, maka Allah akan memurkainya, dan Allah akan menjadikan manusia yang ridha memurkainya, waliyadz billah. Tidakkah kalimat yang besar ini kita tidak takut terhadapnya? Kita lebih sering mencari agar manusia senang dengan perbuatan kita. Kita tidak peduli apakah Allah senang atau tidak senang dengan perbuatan kita. Yang penting manusia suka dengan kita. Dan sebagian karyawan terhadap atasannya pun demikian. Mereka ridha untuk membela atasan-atasan mereka, sekalipun atasan mereka berada di dalam hal yang dilarang oleh syariat yang mulia. Namun tatkala dia khawatir atasannya akan menzuliminya dia lakukan keridhaan makhluk di atas keridhaan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW memperingatkan kita 14 abad yang silam, barang siapa yang mencari keridhaan manusia sementara Allah murka, maka sungguh Allah akan memurkainya dia, dan Allah akan menjadikan orang yang tadinya mencintainya, menjadikan orang tersebut akan memurkainya. Hadirin yang saya muliakan, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, meraih ridha manusia adalah hal yang mustahil dan tidak bisa dicapai. Tidak ada jalan yang bisa menyelamatkan antum dari celaan mereka. Kata beliau Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, maka beliau mengatakan, maka tetaplah mengerjakan hal yang bermanfaat bagi kalian dan istiqomahlah.
Dalam ucapan beliau yang lain, beliau berkata, kalian tidak akan mampu mendapatkan ridha semua manusia, maka perbaikilah hubungan kalian kepada Allah Azza wa Jal dan tidak usah peduli dengan ucapan makhluk. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, kita mengaku bermadzhab Syafi'i, maka mari kita ikut apa yang beliau ucapkan di tengah-tengah orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i, agar kita menjadi orang yang jujur di dalam menisbatkan diri kita kepada ulama. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti jejak beliau. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, apabila ada orang yang tidak ridha dengan kalian dan sementara ridha Allah di hadapan kalian, tinggalkan ucapan mereka dan istiqomalah di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan peganglah ini sampai datang kepada kita kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyatal yaqin, ibadahilah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Dan di antara bentuk ibadah adalah meraih keridhaan Allah di atas keridhaan makhluk. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wansur ibadakal muwahhidin fi hadzal balad fi kulli makan fi kulli zaman. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.